bencana yang paling banyak digunakan itu dua ya, walaupun sebetulnya metode triase bencana itu lebih dari dua ya, ada beberapa, tapi yang akan kita pelajari hanya dua saja yang paling sering digunakan. Kemudian yang juga penting saat melakukan triase itu adalah pelabelannya ya, pelabelan berdasarkan kategori atau diistilahkannya itu tagging ya. Kalau zaman sekarang sosial media ini istilah ini menjadi sering digunakan ya, tag ya, tag ini sama tagging. Kemudian terakhir ada beberapa kasus yang nanti kita coba sama-sama tentukan kategori triasenya berdasarkan kasus ya. Oke, kita langsung ke topik pertama terkait prinsip dasar triase bencana. Di sini ada yang berdinas di IGD enggak? Ada? Ada. Pernah bertugas sebagai trias officer, petugas triase? Kenapa? Pernah lah ya. Berarti istilah triase udah sering didengarkan ya. Cuma nanti ada perbedaan antara triase yang dikerjakan di rumah sakit dengan triase yang dikerjakan pada kondisi bencana. Itu nanti berbeda prinsipnya ya. Kata triase itu ini berasal dari bahasa Prancis ya, trier, yang artinya itu memilah. Kata triase itu pertama kali diterapkan bukan di rumah sakit ya. Pertama kali diterapkan itu di medan perang. Di medan perang. Kenapa di medan perang perlu ada triase? Kira-kira kenapa? Ada yang mau bantu mengemukakan pendapat nggak? Nah, jumlah korban sama penolongnya berbanding terbalik. Berbanding terbalik maksudnya korbannya banyak, penolongnya sedikit gitu ya? Betul. Oke. Prinsip triase betul begitu ya. Cuma saat itu triase itu tidak digunakan tujuannya untuk melakukan pertolongan. Dipilah. Jadi yang dipilah di sini itu adalah tentara. Dipilah berdasarkan apa? Jadi tiap sore hari itu setelah terjadi peperangan, kan ini mulai gelap, berarti kan peperangan dihentikan gitu ya untuk sementara. Nah saat itu akan dilakukan pemilahan mana tentara yang untuk besok bisa diikutkan untuk berperang lagi, dan mana yang dia itu harus diistirahatkan dulu gitu ya. Fungsi triase saat itu begitu. Jadi ini ilmu yang kita ambil yang sudah diterapkan di dunia militer ya, di dunia perang, dan sampai sekarang masih seperti itu kalau di medan perang. Nah ini kemudian kita lakukan juga pemilahan di rumah sakit karena jumlah korban itu tidak sebanding dengan jumlah penolong gitu ya. Apalagi kalau bencana itu tentu dia disebut sebagai bencana karena dia menelan banyak korban. Kalau cuma 1-2 orang korbannya itu belum dikategorikan bencana ya. Dianggap bencana itu kenapa? Karena pertama ada dampak yang merugikan, terutama di sini yang paling berat adalah dampak ke manusianya ya, berupa luka, cedera gitu. Yang paling parah adalah kematian. Kemudian kemampuan kita untuk menolong itu tidak sebanding dengan banyaknya jumlah korban. Nah kemudian menjadi sangat penting juga dilakukan triase supaya kita itu bisa memprioritaskan. Karena kenapa perlu diprioritaskan? Karena sumber daya kita itu, sumber daya di sini dari dua aspek ya, sumber daya manusianya, penolongnya, tenaga kesehatan dalam hal ini. Kemudian yang kedua adalah sumber daya dari aspek fasilitas, itu dua-duanya terbatas kalau dalam kondisi bencana.
Ya, karena yang namanya bencana pasti SDM-nya terdampak, fasilitas juga terdampak. Fasilitasnya terdampak berupa apa? Kerusakan fasilitas. Sehingga fasilitas itu mungkin tidak bisa 100% digunakan gitu ya, hanya beberapa persen. Kemudian SDM-nya, nah ini SDM-nya tergantung gitu ya, karena yang namanya tenaga kesehatan termasuk perawat kan manusia biasa ya, yang kalau terjadi bencana ya terdampak juga bencananya gitu. Dan kita sebagai tenaga kesehatan eh, memang punya kewajiban menolong, tapi sebetulnya kita tuh seperti manusia biasa juga punya keluarga yang prioritas pasti ditolong kan gitu ya. Nah ini kita selain harus menolong keluarga sendiri juga harus menolong orang lain karena tuntutan profesi. Nah, prinsip triase ini time saving is life saving gitu ya. Waktu itu sangat kita perhatikan bagaimana supaya tidak terlalu lama pertolongan itu diberikan. Jadi jika memang pasien itu butuh pertolongan cepat, maka sesegera mungkin harus dilakukan pertolongan dengan cepat. Sementara itu ada juga sebetulnya pasien-pasien itu yang masih bisa menunggu ya, untuk kemudian bisa kita tolong sambil kita menangani yang memang prioritas untuk ditangani. Ini time saving is life saving gitu ya. Kemudian put the right patient, jadi bagaimana melakukan penanganan kepada pasien yang tepat yang memang harus dikerjakan dalam waktu yang cepat ya, di tempat yang tepat. Tempat yang tepat ini kalau di rumah sakit itu jelas ada ruang merah, ada ruang kuning, ada ruang hijau gitu ya. Kalau memang pasien itu layaknya masuk sebagai pasien merah, maka dia harus ditangani di zona merah. Kalau dia pasien hijau, maka dia boleh menunggu dan dia bisa ditangani di ruang zona hijau gitu ya. Kemudian pada waktu yang juga tepat. Cuma kalau terjadi bencana, pertimbangan seperti ini tidak selalu bisa dilakukan. Seharusnya kan pasien gawat itu harus ditangani lebih duluan ya, itu kalau di rumah sakit gitu ya, pasti gitu. Tapi dalam kondisi bencana, maka yang kita prioritaskan, yang kita tolong itu justru adalah yang paling besar kemungkinannya untuk selamat. Itu dulu yang diprioritaskan gitu ya, karena jangan sampai kita fokus ke orang-orang atau korban yang parah. Itu nanti kalau parah kondisinya itu akan menyedot banyak SDM dan menyedot banyak fasilitas, sehingga nanti akan banyak yang tidak kebagian SDM dan fasilitas untuk pertolongan gitu ya. Jadi kita itu kalau kegawatan sehari-hari di rumah sakit gitu ya, kita itu memberikan pertolongan terbaik untuk masing-masing individu pasien. Tapi kalau untuk kondisi disaster, kondisi bencana, kita itu memberikan pertolongan yang sebisa mungkin bisa dirasakan manfaatnya sebanyak-banyaknya korban gitu ya. Jadi bukan misalnya memberikan penanganan terbaik tapi hanya bisa untuk satu pasien saja, itu bukan penanganan terbaik. Penanganan terbaik pada kondisi bencana itu adalah menolong walaupun mungkin tidak optimal, tapi bisa menjangkau atau menolong banyak korban walaupun kemungkinannya tidak sangat efektif atau efisien penanganannya ya, tapi bisa menangani lebih banyak pasien, maka itu yang lebih efektif untuk kondisi bencana. Nah, bagaimana pelaksanaan triase bencana? Ini utamanya dikerjakan oleh perawat. Paling banyak sih perawat, dokter itu tidak banyak ya. Namun di lokasi bencana, nah ini siapapun harus bisa. Jadi kadang kalau dalam kondisi SDM yang sangat terbatas itu akan ada bukan tenaga kesehatan latar belakangnya, tapi kemudian kita minta tolong untuk melakukan pemilahan pasien gitu ya, sehingga pemilahan pasien dalam kondisi bencana itu harus sesimpel mungkin, karena dalam kondisi bencana siapapun
siapapun nanti kalau ditugaskan itu harus bisa untuk melakukan triase dalam kondisi bencana. Berapa lama triase itu optimal dilakukan? Jangan sampai lebih dari 60 detik gitu ya untuk satu pasien. Kalau menentukan kategori triase pasien itu sudah menghabiskan lebih dari 60 detik untuk satu pasien, itu sudah kelamaan gitu ya. Karena kalau kita menghabiskan waktu di satu pasien itu kan berarti mengurangi peluang untuk menolong yang lain kan. Jadi untuk setiap pasien itu jangan sampai terlalu lama. Nah, ini ditentukan tiap satu pasien itu jangan sampai lebih dari 60 detik. Kurang dari 60 detik itu lebih baik. Misalnya ada yang bisa secara cepat 10 detik gitu ya, maka itu lebih baik. Jadi nggak usah juga menunggu tiap orang 60 detik. Kalau ada yang bisa diputuskan kurang 60 detik, itu berarti kan kita semakin punya banyak tabungan waktu gitu ya untuk menolong lebih banyak korban. Ini beberapa peralatan yang diperlukan. Ini sangat dasar ya peralatannya ya. Yang pertama adalah ada label triase. Karena ini nanti hasil dari pengkategorian itu harus meninggalkan tanda di korbannya. Bukan sekedar ditulis di merah tapi kemudian tidak ada penandanya yang tidak bisa dikenali oleh penolong lain gitu ya. Kemudian pulpen karena nanti akan menulis nama gitu ya. Minimal namanya, nama pasiennya sama umurnya gitu. Kemudian yang juga nanti penting dicatat itu adalah jamnya dan tanggal korban ditemukan. Kemudian ada jam karena jam ini penting gitu ya, karena nanti di dalam formulir triase itu akan ditanyakan jam. Kemudian verban, gunting verban ini kalau ada perdarahan yang kita temukan gitu ya. Jadi sambil kita mentriase itu bisa melakukan pertolongan sederhana untuk menghentikan perdarahan. Kemudian yang juga perlu dibawa itu adalah orofaringial airway, ini OPA ya. Karena sangat mungkin di waktu kita melakukan triase itu ada pasien-pasien yang dia itu jalan napasnya tidak bebas, sehingga saat itu pula sambil ditriase itu bisa dilakukan pembebasan jalan napas dengan memasang orofaringial airway. Kemudian tandu dan juga selimut, walaupun tandu dan selimut ini jumlahnya tidak akan terlalu banyak ya, sehingga nanti juga perlu diputuskan mana pasien itu yang memang dia butuh tandu, mana yang dia itu tidak perlu tandu gitu ya. Jangan sampai karena kasihan gitu semua pasien yang awal-awal ditemui pakai tandu. Nanti kemudian ketemu pasien yang memang betul-betul butuh tandu jadi nggak kebagian. Oke. Nah, kemudian yang juga perlu dipertimbangkan itu adalah di mana lokasi perawat melakukan triase. Kalau di rumah sakit itu jelas di ruang triase kan, bagian depan IGD. Tapi kalau di kondisi bencana, triase itu bisa diposisikan dimanapun, tapi tetap ada pertimbangannya di mana lokasi triase itu akan dibuka gitu ya untuk dilakukan triase. Nah, ini triase itu ditempatkan di 3 zona. Jadi masing-masing zona ini ada triasenya gitu ya. Tapi masing-masing area ini ada porsinya ya. Jadi misalnya di hot zone yang tidak memungkinkan kita melakukan penanganan secara maksimal gitu ya, karena hot zone itu area terdalam lokasi bencana gitu ya, sehingga nantinya di sini tetap ada triase, tapi triasenya minimal, intervensi atau tindakan atau pertolongan yang kita berikan juga itu minimal. Fokusnya di hot zone itu yang paling banyak kita lakukan adalah kegiatan memindahkan pasien, mengevakuasi pasien. Ya. Terus kenapa akan melakukan triase kalau
fokusnya itu adalah mengevakuasi atau mentransfer pasien. Nah, ini kan pasien itu perlu juga disortir mana yang dia itu harus sesegera mungkin dilakukan transfer, mana yang dia itu masih bisa menunggu untuk ditransfer. Sehingga di situ juga perlu ada triase, ya. Jadi pemilahan di situ lebih banyak fungsinya untuk memilah mana yang prioritas untuk segera ditransfer, ke mana yang tidak. Ditransfer kemana? Ditransfer ke tempat yang lebih layak, lebih baik untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Kemudian ada warm zone atau sering juga dikenal dengan area dekontaminasi. Pada beberapa kondisi bencana yang ada kontaminasinya, baik itu kontaminasi zat-zat kimia, misalnya ledakan di sebuah pabrik gitu ya, di mana di pabrik itu dalam dalam apa dalam pengelolaannya itu dia menggunakan zat-zat kimia yang saat terjadi ledakan ada kontaminasi zat kimia yang terjadi pada korban gitu ya, maka menjadi perlu untuk adanya area dekontaminasi. Atau misalnya kalau bencana alam seperti longsoran gitu ya, tanah longsor, kemudian ada kontaminasi berupa air kotor, lumpur gitu ya. Nah, itu juga masuk ke dalam kategori dekontaminasi. Jadi bisa dibersihkan dulu gitu ya. Nah, ini jaraknya sekitar 100 meter dari hot zone. Kemudian aktivitas triase dan intervensinya juga masih minimal. Karena di sini fokusnya itu adalah membersihkan atau mendekontaminasi korbannya. Ya. Nah, area yang lebih banyak untuk melakukan area perawatan, dan di sini juga perawat paling banyak itu adalah pada cold zone. Jadi kita perawat itu lebih banyaknya di area cold zone, ya. Tapi apakah perawat itu boleh ke hot zone atau ke warm zone? Boleh, selama dia punya kemampuan. Misalnya perawat tapi dia punya kemampuan untuk kemampuan SAR ya, search and rescue gitu, itu bisa, silakan. Tapi jangan coba-coba misalnya ke hot zone, dia itu misalnya ledakan gunung berapi gitu ya, kemudian karena merasa ingin bisa menolong sebanyak-banyaknya orang, maka dia rela ditugaskan di hot zone, padahal di hot zone itu dia tidak punya kemampuan untuk melakukan search and rescue, karena nanti di sana itu harus ada kemampuan untuk melakukan kemampuan transfer gitu ya. Atau misalnya kejadian bencananya itu di gunung, yang dia itu harus punya kemampuan vertical rescue, bisa manjat gitu ya. Nah, kalau perawatnya nggak bisa, itu malah nanti hanya akan menyusahkan, malah berpotensi menjadi korban baru kan. Nah, kalau tidak punya kemampuan khusus seperti itu, ya cukup kita berada di cold zone, jadi menunggu korban yang dikirim ke posko kita, lalu di situ yang kita fokus di situ untuk melakukan penanganan. Nah, kalau di cold zone ini triase dan intervensinya bisa lebih banyak dilakukan, dan yang namanya warm zone dan cold zone ini diharapkan dia itu berlawanan arah mata angin, dan posisinya itu tidak lebih rendah dari zona sebelumnya. Misalnya zona cold zone gitu ya, area perawatan itu tidak boleh posisinya lebih rendah daripada warm zone, karena nanti jangan sampai mendokumentasi korban itu zat-zat kimianya malah mengalir ke area ini ya, ke area perawatan gitu. Jadi harus lebih tinggi gitu ya. Ini pemilihan ini nanti perlu ditentukan juga ya, karena misalnya kalau kita ditanya, ini nanti area perawatannya mau ditaruh di mana, karena tahu kita perawat terus kita ditanya gitu ya. Nah, pertimbangannya itu pertama, kalau bisa berlawanan arah mata angin, terutama kalau
Terutama kalau bencananya itu bisa tersebar melalui udara gitu ya. Bisa misalnya uap panas atau gas beracun gitu ya, atau misalnya debu vulkanik gitu. Itu kan harus betul-betul memperhatikan arah anginnya ini kemana. Jangan sampai nanti abu vulkaniknya itu terkirimnya semua ke area perawatan, karena sama dengan arah makanya. Jadi ini harus membelakangi arah angin kalau dia itu potensi bencananya bisa 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 menyebar melalui udara ya. Atau misalnya juga misalnya bencananya bukan bencana alam ya, bencana non alam, misalnya wabah penyakit. Yang kita tahu wabah penyakit itu bisa disebarkan melalui udara, maka jangan membuat area perawatannya itu tertujunya ke kita gitu ya, karena arah anginnya ke area perawatan. Nah, secara skematis gambarannya seperti ini ya, pembagian zonanya. Ini tadi zona hot zone, kemudian warm zone dan cold zone. Zona hotnya di sini atau insidennya itu di sini ya. Kemudian nanti mungkin kita itu bisa melakukan triase, tapi triase kita itu tidak sampai bisa membuat pasien itu terlokalisir gitu. Jadi kita itu misalnya melakukan triase, pasiennya merah, kita tidak bisa memindahkan kemana-mana, karena nanti yang akan memindah-mindahkan, mensortir-sortir pasien itu nanti akan sama petugas yang lain gitu ya. Nah, kemudian pada warm zone ini dilakukan dekontaminasi, kemudian pasien itu diharapkan saat dikirim ke area perawatan itu sudah ini ya, sudah terbebas dari kontaminasi, entah itu zat-zat kimia berbahaya atau kontaminasi rawan penyakit gitu ya, wabah penyakit, atau kontaminasi dari entah tanah atau air yang tercemar dan lain-lain gitu ya. Kemudian ini nanti perlu diperhatikan arah ininya ya, alur untuk melakukan transfer ke fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Jadi dibuat yang merah itu diposisikan terakhir, gitu ya. Kenapa ini dibuat terakhir? Karena kalau ngelihat pasiennya itu kan dia mobilitasnya tinggi kalau yang di minimal ya. Karena kemungkinan misalnya itu pasiennya masih bisa jalan gitu ya kalau dia kategori hijau, atau dia cederanya minimal, sehingga dia itu ditaruh di depan gitu ya, supaya nanti gampang dia kalau mau melakukan mobilisasi sendiri. Kemudian yang immediate, yang merah ini di belakang supaya tidak terlalu ramai gitu ya, jadi ditaruh di belakang. Karena kalau yang minimal dan delayed ini kan kemungkinan masih bisa jalan, jadi tidak akan mengganggu alur di sini. Ya, area triase sederhana saja, tidak ada persiapan khusus ruang triase itu harus seperti apa. Bahkan ruang terbuka pun itu bisa dibuat menjadi triase. Yang penting kita bisa jamin area itu ancamannya misalnya bebas hujan, atau kalau panas matahari itu tidak terlalu terik gitu ya. Contohnya gini kan, ruang terbuka nih. Nah, yang penting ada pembatas areanya. Jadi pembatas areanya itu bisa berupa karpet seperti ini nih, ini ya. Atau bisa juga sekedar penanda gini nih, tiang terus dikasih tanda. Ini area kuning, area merah, area hijau gitu ya. Seperti sederhana ya. Kalau kayak yang pertama ini, yang satu tunjuk ini kan well prepare ya. Jadi karpetnya itu memang karpet khusus gitu untuk menempatkan pasien-pasien. Jadi kayak garis-garis di area parkiran gitu ya. Gitu. Oke, ini hanya gambar saja, nanti silakan dibaca ya. Oke, metode triase bencana itu yang saat ini banyak digunakan ada dua.
Tapi yang paling banyak digunakan dari dua ini adalah yang metode START. Ya. Oke, START dan SALT. Kalau START itu simple trials and rapid treatment, kemudian SALT itu short access life saving intervention treatment. Banyak miripnya sebetulnya ya START dan SALT ini. Coba kita lihat ya. Kalau dia START, dia itu fokus untuk dilakukan pengkajian atau penilaian itu pada 3 aspek. R, P, dan M. R itu apa? Respirasi, pernapasan. Pasiennya ada napas atau tidak. Kalau dia napas itu berapa kali. Gitu aja itunya penilaiannya. Kemudian perfusion. Perfusi ini ada nadinya atau tidak, atau paling minimal CRT-nya itu gimana, pengisian kapilernya. Kemudian mental status, tingkat kesadaran. Ini juga menilainya sederhana, sadar atau tidak pasiennya, bisa mengikuti perintah atau tidak, begitu saja sederhana ya menilainya. Jangan bayangkan tingkat kesadaran ini ngitung GCS ya, bukan. Kelamaan kalau GCS. Nah, korban nanti dipilah menjadi 4 kategori warna: merah, kuning, hijau, atau hitam. Atau kalau istilah internasionalnya, merah itu immediate, kuning itu delayed, hijau itu minor, hitam itu expectant. Merah itu seperti apa? Nah, ini adalah kondisi mengancam jiwa yang butuh pertolongan segera. Kemudian kuning ini serius tapi tidak mengancam nyawa dan ini masih bisa ditunda pertolongannya. Hijau itu paling jelas pasiennya dapat berjalan. Kalau pasiennya itu dapat berjalan berarti kemungkinan besarnya hemodinamiknya itu stabil, ya kan? Kemudian kalaupun terjadi cedera, pasiennya itu cederanya minimal kalau dia masih bisa jalan. Karena kalau misalnya cederanya besar, mayor gitu ya, perdarahan misalnya dan perdarahannya banyak, pasti pasiennya tidak bisa jalan. Kemudian hitam ini ekspektan atau pasien yang sudah meninggal. Nadinya tidak teraba, napasnya juga sudah tidak ada. Ya, jadi hanya 4 kategori, 1, 2, 3, dan 0. Bagaimana cara melakukan triase START? Langkahnya ini ada 4 sampai 5 langkah ya. Langkah pertama itu adalah kita sortir dulu yang hijau. Soalnya ada 50-an korban di situ ya. Daripada kita mendatangi satu-satu 50 itu kan terlalu banyak. Jadi kita singkirkan dulu aja yang hijau. Karena kalau hijau itu kan berarti bisa menunggu ya. Jadi caranya adalah kita teriak saja nih, yang dapat mendengar suara saya berjalan ke arah saya gitu ya, atau misalnya ke area tanda hijau ini gitu ya. Pasti pada buru-buru semua tuh, karena dia pikir dia akan ditolong gitu ya. Padahal justru nanti setelah itu akan kita tunda pertolongannya, dicueki dulu untuk sementara waktu gitu ya. Jadi berarti kalau hijau sudah terkumpul semua ke situ, tinggal nanti fokus menilai yang mana tersisa, merah dan kuning gitu ya. Nah, kalau hijau sudah terlokalisir semua ke suatu area gitu ya, maka langkah kedua yang akan kita lakukan baru kita mendatangi pasiennya satu-satu. Jadi periksa pernapasannya, kemudian kalau dia ada napas, berarti dia itu nanti tinggal kita lihat napasnya itu lebih dari 30 atau kurang dari 30. Kalau lebih dari 30 berarti dia merah. Gitu ya. Kalau kurang dari 30, nah bisa merah, bisa juga orange. Gitu ya. Nah, langkah ketiga, periksa perfusi. Cara memeriksa perfusi ini cek nadi radialis, atau cara kedua adalah kita periksa CRT.
Tapi kadang-kadang begini ya, tergantung kondisinya. Mana yang lebih memungkinkan untuk dilakukan. Cek CRT kah atau cek nadi. Cek CRT itu tidak bisa dilakukan kalau misalnya korbannya itu kotor gitu ya, kena lumpur gitu ya, atau dia itu terendam di air gitu ya, sehingga eh, tidak bisa terlihat secara jelas CRT-nya. Tunggu sebentar, ini muncul notifikasi low battery. Tunggu sebentar, saya cas dulu sebentar ya. Oke. Jadi ini pilihannya ada dua ya, cek nadi atau cek CRT. Ya bisa salah satunya, atau kalau ragu bisa dilakukan dua-duanya, tapi harus cepat ya. Nah ini masuk kategori merah. Kemudian yang langkah keempat terakhir, periksa status mentalnya. Status mental di sini tuh hanya mengecek secara singkat tingkat kesadarannya, meminta pasiennya itu angkat tangan atau apapun ya, remas tangan saya, hal-hal yang sederhana. Misalnya sebutkan nama, kayak gitu ya, yang sederhana. Nah, jika dia bisa mengikuti instruksi maka dia kuning, dan jika tidak bisa ikut instruksi dia merah. Jadi yang kita sortir terakhir kali itu adalah kuning. Jadi yang pertama kali kita sortir itu hijau, saya biarkan itu semua hijau, dan itu tidak prioritas ya. Kemudian kita eh, pilah yang merah, kemudian yang tidak termasuk merah itu berarti dia kuning gitu ya. Nah, secara ringkas dalam satu slide itu begini prosedurnya. Jadi apakah dia bisa jalan? Jadi tadi kan caranya yang bisa jalan, jalan ke arah sini gitu ya. Bapak Ibu sekalian yang bisa dengar suara saya, silakan jalan ke arah ini, jalan ke arah saya. Berarti itu semua adalah minor, hijau. Kemudian kita lihat napas ya. Kita lihat napasnya spontan atau tidak. Kalau dia tidak bisa bernapas spontan, maka kita lakukan posisi airway, melakukan pemposisian membebaskan jalan napas dengan melakukan epic lift. Kalau dia itu bernapas setelah diatur posisi jalan napasnya, maka dia masuk merah, atau kalau yang kedua sudah diatur, tidak ada pengembangan dari awal, lalu kemudian kita lakukan pemposisian epic lift tetap tidak ada napas, berarti dia maksudnya hilang. Pasiennya itu kita anggap sudah meninggal ya. Nah kemudian kita ke frekuensi napasnya. Kalau dia lebih dari 30 dia masuk merah, kurang dari 30, nah kemungkinannya ini bisa merah. Kalau nanti dia bermasalah di perkusinya, atau dia bisa kuning gitu ya, kalau ininya aman, perkusinya aman. Makanya di perkusinya dicek nadi radialisnya teraba atau tidak, atau kapilari refillnya kurang dari 2 detik. Kalau dia ini tidak bisa mengikuti perintah berarti dia merah. Kalau dia itu bisa mengikuti perintah maka dia adalah kuning. Jadi kuncinya di sini terkategorikan kuning itu adalah pada pasien-pasien yang dia itu respirasinya tidak ada masalah dan dia masih bisa mengikuti perintah. Gitu ya. Ringkasan ini RPM. R itu ingat angka 30, P itu ingat angka 2 detik, dan M itu ingatnya bisa mengikuti perintah atau tidak gitu ya.
Nah, metode yang kedua ini adalah metode SALT. Metode SALT ini dikembangkannya di Amerika oleh Center of Disease Control and Prevention di Amerika, CDC. Ya. Untuk kategorinya ini hampir sama, cuma bedanya kalau tadi start itu hanya ada 4 kategori, ini dia ada 5 kategori. Ya. Kalau SALT itu dia membagi antara yang benar-benar meninggal, ya, nadi tidak teraba dan tidak bernapas, dengan hitam ekspektan yang dia itu tidak betul-betul meninggal tapi kemungkinan hidupnya sudah sangat kecil, ya, itu dia masuknya hitam. Kalau tadi metode START itu hitam dan meninggal ini jadi satu kategorinya, ya. Kalau ini dia pisahkan, ya, memang betul-betul meninggal sama yang dia masih hidup tapi kemungkinan untuk selamatnya itu sangat kecil, ya. Dia kategorikan menjadi ini. Untuk merah, kuning, dan hijau ini sama. Kemudian untuk metode SALT ini dia ada dua tahapan besarnya, ya. Jadi tahapan pertama itu disebut dengan global sorting. Jadi ini mirip sebetulnya dengan metode START tadi, ya. Jadi yang bisa jalan itu menjadi prioritas ketiga. Kemudian yang bisa mengikuti perintah, misalnya angkat tangan, gitu ya, angkat tangan kiri atau siapa namanya, gitu ya, masih bisa melakukan gerakan sesuai perintah, maka dia itu akan dikaji kedua, gitu ya. Jadi prioritas kedua dia. Kemudian dia dalam kondisi terancam jiwanya. Nah, ini yang harus pertama kali nanti harus dikaji dan dilakukan penanganan. Nah, tahapannya begini. Yang tadi global sorting sebetulnya mirip, ya. Jadi disingkirkan dulu semua yang hijau-hijau itu. Lalu kemudian dilakukan individual assessment sambil melakukan life saving intervention. Yang menjadi kelebihan di SALT ini adalah terutama kalau dia itu korbannya sangat banyak, karena dia di awal ada global sorting dulu. Jadi dia itu bisa membuat kita lebih fokus dan lebih punya banyak waktu untuk melakukan triase per individu. Individu memang membutuhkan penanganan individual, ya, satu persatu. Kemudian yang kedua, selain melakukan triase, ini juga sekaligus bisa melakukan intervensi penyelamatan nyawa yang sederhana. Seperti apa? Seperti pembebasan jalan napas, melakukan RCP, atau melakukan pembukaan jalan napas, atau menghentikan perdarahan, ya. Atau kalau pasien keracunan, gitu ya, bisa langsung diberikan antidot. Misalnya keracunan zat berbahaya yang dia itu ketahuan ininya, ya, antidotnya. Misalnya kalau perusahaan-perusahaan yang dia itu ada potensi bencana terhirup, ya, zat-zat berbahaya, maka pada kebanyakannya sesuai dengan instruksi keamanan itu di industri itu pasti di mana-mana di ekspor itu perlu disiapkan antidot kalau terjadi kondisi keracunan. Jadi penawarnya itu harusnya disiapkan. Kemudian setelah dilakukan life saving, maka bisa dilakukan penanganan lanjut, ya. Entah itu harus dirujuk atau ditangani di tempat dengan SDM yang lebih baik dan juga sarana yang juga lebih baik. Kemudian tahapannya ini kalau dibandingkan dengan start itu lebih populer diterapkan, ya, karena memang dia lebih sederhana. Kalau ini
sedikit lebih rumit, walaupun sebetulnya kalau diterapkan ini lebih baik ya, karena selain triase itu dia juga melakukan upaya penyelamatan jiwa. Tapi untuk melakukan ini perlu pelatihan khusus ya. Kalau start tadi itu dalam waktu singkat bisa kita ajarkan ke orang lain, tapi kalau yang SALT ini butuh pelatihan khusus untuk bisa seseorang itu mengerjakan metode triase SALT, karena ada beberapa intervensi yang juga harus diajarkan atau harus dikuasai oleh petugas triase yang tidak bisa orang awam yang mengerjakan ini. Misalnya melakukan pengontrolan perdarahan, itu kan harus orang-orang yang memang paham bagaimana cara melakukan pengontrolan perdarahan ya. Jadi kalau dia masih bisa bernapas gitu ya, berarti dilakukan upaya penyelamatan jiwa satu atau beberapa di antara tindakan ini gitu ya. Dan nanti kemungkinannya setelah dilakukan upaya penanganan, maka saat itu juga dilakukan penilaian gitu ya, dilakukan penilaian. Kalau dia itu kita anggap cederanya berat, maka dia itu masuk kategori kuning, dan kalau dia cederanya itu ringan atau minor, maka dia masuk minimal. Kapan dikategorikan merah? Merah itu kalau upaya penyelamatan jiwa sudah dilakukan, tapi kemudian itu dia outcome-nya atau hasilnya itu tidak terlalu memuaskan gitu ya, maka dia masuk immediate tapi masih punya potensi untuk diselamatkan. Kalau sudah tidak ada potensi untuk diselamatkan, maka dia masuknya kategori expectant. Jadi kadang-kadang melakukan triase itu perlu mengesampingkan rasa kasihan gitu ya, karena kalau rasa kasihan diutamakan, bisa-bisa pasien itu menjadi pasien prioritas semua ya, tidak ada pasien yang bisa menunggu. Ini perbandingan pengkategorian antara start dengan SALT secara umum hampir sama, cuma berbeda di kategori ekspektan dan meninggal. Kalau kategori start, kalau ada pasien meninggal itu masuknya semua di hitam. Tapi kalau kategori SALT itu membedakan antara hitam dengan meninggal. Jadi ada kategori tertentu untuk pasien yang memang meninggal ya, dan ada pasien yang dia itu cederanya berat gitu ya, tapi dengan potensi kemungkinan hidupnya itu kecil, dia masuknya hitam. Bagaimana pelabelannya? Untuk pelabelan ini ada kriteria label ya. Jadi secara internasional ini sebetulnya tidak ada kesepakatan harus pakai label yang modelnya kayak apa. Jadi bisa menggunakan label yang di kita tersedia, dan yang kedua mudah digunakan. Nah, ini ada beberapa kriterianya untuk bisa dijadikan sebagai sistem pelabelan triase. Mudah dilihat, kemudian aman, tidak membahayakan gitu ya. Kemudian masih bisa diubah sesuai perubahan kondisi korban, karena sangat mungkin pasien itu kan dia berubah terus kondisinya ya. Ada yang dia itu triasenya membaik, maka harusnya yang awalnya merah itu bisa berubah status menjadi kuning atau menjadi hijau gitu ya. Atau misalnya awalnya dia hijau tapi terjadi perburukan, dia menjadi kuning, itu harus bisa diubah. Kemudian paling baik kalau di lembaran triase kita itu, label triase itu kita bisa menulis data. Kayak misalnya pakai Pita itu kan keuntungannya Pita itu praktis, murah, tapi tidak bisa menulis data ya. Tapi kalau modelnya begini, nah itu ada beberapa kolom-kolom yang disiapkan untuk bisa menuliskan beberapa data. Nah ini label triase yang sering digunakan. Paling simpel adalah single label type. Kalau ini tidak bisa diubah gitu ya. Kalau merah ya harus dibuang yang merahnya, lalu ganti dengan label triase yang baru. Tapi kalau yang misalnya cruciform ini yang lipat-lipat begini ya, nah ini tinggal bisa kita
mana yang mau dikeatasin bagiannya. Kalau misalnya dia kuning gitu ya, jadi bagian yang lain dilipat, yang dimunculkan adalah bagian kuning. Ada juga dan dia ini single label juga, tapi dia metodenya card ya. Nah ini kartu, jadi seperti name tag gitu ya, nanti kemudian tinggal dimasukkan label tag yang sesuai dengan pasien. Dan ini keuntungannya kalau yang tadi kita tidak bisa menulis ya, kalau bentuknya kardin ini kita bisa menuliskan, misalnya kayak gini ya, pasien fraktur gitu ya, itu bisa ditulis. Bahkan juga masih bisa menuliskan nama pasiennya. Nah kemudian yang tapi ini perlu penyiapan khusus ya, namanya medtech. Dan ini memang produknya udah dijual ya secara khusus ya. Jadi dia semacam formulir kartu gitu ya, yang ujungnya ini bisa disobek-sobek gitu. Bagian luar ini hijau, kalau disobek dia dihilangkan bagian hijaunya berarti menjadi kuning. Kemudian kalau misalnya merah berarti disobek hijau dan kuningnya. Jadi bagian terluar itu nanti yang menjadi kategori pasien. Cuma kekurangannya ini adalah kalau misalnya merah dia berubah status menjadi kuning, tidak bisa diubah statusnya, harus diganti kartu yang baru karena dia itu sudah terlanjur dirobek ya bagian. Contoh pemasangannya gini, yang pertama itu adalah tape atau pita ya, diikat di bagian yang gampang terlihat, biasanya itu diikatnya di lengan ya, jangan diikat di leher ya, atau di kepala, itu gampang lepas. Jadi diikat di bagian lengan atas. Pasang metek begini ya, misalnya pasiennya merah, jadi dirobek bagian hijau dan kuningnya. Kemudian ini yang cruciform, jadi ada pembungkusnya kertas bening, lalu nanti kartunya itu dimasukkan. Nah ini juga yang bawah cruciform seperti ini. Oke, kita tiba ke bagian terakhir. Ini seingat saya ada 8 kasus ya. Kita sama-sama tebak ya, boleh langsung menjawab atau boleh diketik jawabannya di kolom chat. Kasus pertama, laki-laki 72 tahun tampak melambaikan tangan kepada Anda. Korban tidak dapat berjalan karena napasnya terasa sesak. RR-nya 38, di atas 30. Masih ingat tadi kalau napas di atas 30 apa? Merah atau immediate. Ya. Kalau ini gampang ya. Selanjutnya kasus 2. Kasus 2. Hitam. Kenapa hitam? Tidak ada respon. Tidak ada napas. Tidak ada napas. Dia tidak. Jadi kalau korban itu tidak tampak bernapas, tidak langsung dikasih label hitam ya. Dicoba dulu buka jalan napasnya dengan epilepsy chin lip atau jauh keras gitu ya. Dibebaskan dulu jalan napasnya. Kalau sudah dilakukan jalan napas atau perbaikan kondisi jalan napas tetap tidak ada napasnya, maka dia masuk kategori hitam atau ekspektan. Sekarang kasus 3, silakan. 55 tahun menyangkal sulit bernafas. Kuning. RR-nya 16, tidak tampak pergerakan eksternal. Apa nih? Masih bisa mengikuti instruksi mengangkat tangan.
Apa tadi? Hijau, hijau. Hijau. Hijau, Nas. Kuning, Nas. Kuning. Kalau hijau itu dia bisa berdiri. Bisa berdiri. Jadi ini tidak betul. Ya kan? Berdiri, jalan kan ini. Berdiri ya tidak bisa, apalagi jalan. Ya nggak berarti nggak masuk ke hijau ya. Nah, kenapa dia bukan merah? Dia ini karena dia masih bisa mengikuti instruksi. Jadi dia kesadaran atau status mental. Kasus 4. Hijau. Hijau. Pak, Hijau, Nas. yakin banget hijau. Kenapa hijau? Mengikuti perintah. Berjalan mencari-cari Instruksi masih bisa berjalan, tidak ada Mengikuti keluhan. instruksi. Masih bisa berjalan. Enggak sih. Masih bisa nyari-nyari saudara. Hijau ya. Nah, oke, itu metode start. Sekarang metode sum. Kasus 1. Hitam. 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 Sepotong logam bagus tengkorak. Hitam. Masih mungkin selamat nih. Kemungkinan kecil. Aja kalau Sulit, kecil tapi kemungkinan kecil. Dia ini belum dikategorikan meninggal ya, karena napasnya sebetulnya masih ada. masih ada raba. Masih ada nadi mama. Juga loh. Cuma kesaksian selamanya itu Iya. kecil. Kenapa ini? Kemungkinan ini cedera kepala terakhir. Nah, dia itu ada beberapa di orang. Kasus Kuning. Ini tidak dapat dibangunkan, nggak ada Tidak dapat nadi. dibangunkan, tampak memar. Merah, Merah ya. merah. tanggung dulu. Merah. Atau image. Ambigu ini Pak, tidak dapat Merah. dibangunkannya. Harusnya kalau gini apa yang dikaji lebih lanjut supaya lebih pasti? Cek nadi. Cek nafas. Cek nadinya. Cek ABC-nya, Nas. Nah, ABC. Kalau AB itu juga pengkajian. Cek nadi. Nadi. Teraba atau Cek tidak. nadi. Dia tuh cek. Tuh, gitu aja. Sirkuit. Ya. Oke, ini. Kasus 3. Hijau. 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 Hijau, Nas. Hijau. Aku bisa ngomong mengungkapkan ini ya. Perempuan berjalan ke area perawan. Intinya kalau masih bisa jalan itu dia masuknya. Kan nanti akan kita lakukan red triase kan. Misalnya terjadi perburukan, tapi itu nanti. Tapi untuk saat itu pasien itu tapi bisa masuk. Oke, yang terakhir. Kuning. Laki-laki Hijau. berjalan. Ini ciri khasnya SALT ya. Jadi sambil bisa dilakukan pertolongan gitu ya. Bapak lagi Pak presentasi ya Pak. Dilakukan pengontrolan pergerakan.
tapi dia Kuning. Karena perdarahan di pangkal paha. dan dia saat itu perdarahannya terkontrol. Kalau perdarahannya tidak terkontrol, dia masuknya ke Merah. Merah. oke. Demikian yang bisa disampaikan sesuai janji saya. Adakah yang mau didiskusikan? Izin bertanya, Nara. Silakan, siapa ini? Suara saya terdengar nggak, Nara? Uswara itu. Oh, gitu. Ya, silakan.